bukan karena aku diundang di sini ya, tapi ya tadi ketika aku di treatment seperti itu, dan aku benar-benar awal begitu dapat berita gitu, tahu apa sih yang lu rasain, bro? aku nggak pernah pengen hal ini terjadi. Aku benar-benar udah di hidup yang tenang lah menurut aku di tahun 2019 ke 2020 waktu itu. Itu hidup aku dimana udah aku mau benar-benar berkarir. Aku baru pulang dari Jepang juga kan. Nah, tiba-tiba kaget ada hal seperti ini. Buat aku sih ini ya, buat aku hal ini benar-benar untuk aku dan keluarga adalah sesuatu hal yang kita nggak pernah alami. Dan memang saat itu aku sama keluarga pusing, stres juga ya, stres lebih ke orang tua juga benar-benar kayak banyak pikiran lah. Dan gimana bro coping dengan itu semua selama ini, bro? Kalau misalnya boleh tahu lebih banyak. Ya, kebetulan memang aku punya orang tua yang selalu menyupport anaknya, yang selalu, dalam arti orang tua aku sangat kuat dalam doa ini. Nah, aku tuh disupport, selalu percaya, katanya percaya sama yang di atas, selalu berdoa, selalu jangan pernah tinggalkan doa juga. Nah, di situ aku benar-benar dapat kekuatan lah di situ. Tapi kalau untuk secara psikologi memang belum ada teman-teman yang kayak memberikan solusi sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang ya solusi secara psikologi dari aku sendiri dan juga dari orang tua lah gitu. Jadi lebih banyak kayak ibadah berdoa. Ya, gitu ibadah ya, berdoa, aku serahkan sama yang di atas. Ya, sorry to say, netizen kan rame banget, ya kan? Iya, kan memang. pasti banyak banget yang kasih ya mungkin kalimat yang keras gitu, Gak enak ya. yang gak enak. Nah, Iya. itu gimana tuh copingnya? Kan biasa orang ada yang kalau kena kayak gitu langsung kayak down banget atau sedih. Sempet ngalamin kayak gitu juga gak? Wah, sempet banget. Apalagi pas pertama kali itu kaget lah aku. Kayak Instastory atau postingan kita Instagram itu dipantau oleh media dan juga beberapa stasiun TV mungkin ya. Di situ juga teman-teman dari netizen juga ada yang support, banyak juga yang kontra ngejulit juga kan. Jadi benar-benar ini sih, dari hal yang dulunya kita, kalau aku dulu sebagai orang biasa yang melihat artis-artis dikomentarin netizen kan, aku merasa loh kok sekarang jadi aku yang dikomentari ini kan, agak gimana gitu ya bro ya. Cuma ya kalau adalah pukulan-pukulan yang kena di aku, kayak misalnya aduh kok netizen komentar gini ya, padahal kan maksudnya aku kan aku kan nggak pengen hal ini terjadi gitu kan. Berarti jadi selama ini kayak begitu datang terus ngalihin gitu ke aktivitas. Itu yang dilakukan gitu ya. Iya, benar banget. Kan tadi udah kita sempet ngobrol sejenak gitu ya. Aku akan ngebantu buat nge-releasing mungkin sisa emosi yang mungkin kayak sedihnya apa segala macam gitu, biar lebih, istilahnya kita kan bisa belajar dari sesuatu yang udah terjadi masa lalu. Mungkin kita nggak bisa ngubah gitu, tapi kan gimana kita maju ke depan itu lebih penting. Dan mungkin bro juga punya keresahannya sendiri kan, apalagi mesti berurusan dengan ya hukum segala macam kayak gitu. Iya. Dan dengar-dengar udah mau melangsungkan pernikahan juga gitu kan. Amin. Nah, mungkin doain ya, doain. Itu amin biar lancar gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran yang mungkin juga sering muncul gitu kan terkait sama hal ini. Nah, ya memang. Ya kan? Kalau pemikiran banyak lah, karena aku merasa belum, maksudnya proses ini kan belum selesai. Jadi adalah di mana, bisa nggak ya, maksudnya target-target tahun ini itu tercapai semua gitu kan. Dan apakah nanti ujung-ujungnya semua masalah ini
terselesaikan secara baik semua dan nggak ada hal-hal yang tiba-tiba membuat aku jatuh secara mental atau gimana gitu. Aku berharapnya ya seperti itu. Oke. So then kita akan masuk session buat buangin emosinya yang tersisa. Iya. Ketika ada ngerasain kayak gitu dan ada pengalaman seperti ini pernah terjadi, rasa apa sih yang dominan muncul? Ke arah khawatir gitu ya. Kayak kita nih, kita lagi bareng. Yeah. Aku kadang kayak berpikiran, wah, Bro Rio, aku ganggu nggak ya ini waktunya dengan walaupun kita melakukan ini podcast gini ya. Kayak yang berpikiran terlalu jauh. Aku rasa pikiran aku tuh terlalu kemana-mana mungkin. Kayak orang lagi mau ujian nih, tiba-tiba tangannya berkeringat. Oke, reaksi fisik ya? Reaksi fisik, ya itu bener banget. Aku lebih merasa kayak, aduh, ini ya, aku lingkungan baru nih, sikap aku bener gak ya, gini-gini. Takut nanti dia berpikir aku, ih kok Nobu orangnya ternyata kayak begini ya sikapnya, nggak sopan atau apa gitu. Kalau aku tanya, Bro Nobu, kalau emosi itu biasa munculnya dari mana sih? Dari perasaan. Dari perasaan. Perasaan itu munculnya dari mana? Dari pikiran. Oke, dari pikiran ya. Dari pikiran dan perasaan. Rasanya ada di mana? Di sini. Di sini. Ya kan, pikiran di sini. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini satu sistem yang saling interkoneksi dalam satu tubuh. Benar. Pikiran dan rasa saling connected. Nah, cuman yang sering kali kita berpikir kalau pikirannya ini kita beresin, maka rasanya ikutan berubah. Nah, tapi ternyata pikiran sama rasa ini saling berhubungan dan emosi itu bisa masuk terekam dalam bawah sadar kita dalam bentuk di fisik kita. Aku akan konfront ke yang sini ya. Tadi kan ada pribadi yang tidak baik dan lu nggak mau jadi itu. Oke. Benar-benar tenang banget ya. Oke. Space-nya kayak clear Benar gitu. Oke. Coba dicek lagi. Ketika mau ketemu orang baru, terus ada teman-teman di sini semua. Apa yang dirimu rasakan sekarang? Kalau untuk saat ini ya memang ini ya. Aku lagi di perasaan dimana udah sangat tenang sih. Kalau untuk sekarang. Oke ya. Nah sekarang coba dibayangin lagi kejadian dulu misalkan. Pas lagi tiba-tiba stories muncul, orang-orang pada tahu ada kejadian ini kemarin ini case yang sempet kayak rame banget gitu. Apa sih yang dirasain sekarang? Nggak ada yang perlu dikhawatirin dan nggak aku pikirin lagi ya. Bukan karena aku diundang di sini ya, tapi ya tadi ketika aku di treatment seperti itu dan aku benar-benar pengen melepas itu semua. Ya aku rasa memang benar. Iya, aku sekarang lagi di titik memang sangat tenang banget ya. Oke. Bedanya berasa ya? Bedanya berasa dengan yang tadi sebelum pas kita baru mulai. Ya. Dan kalau dirimu lihat lagi tulisan ini, ada nggak yang mempengaruhi? Misalnya coba dibuka dilihat. Oke. Kan tadi catatan pribadi nih. Sebenarnya tadi nggak boleh ngintip, tapi ternyata dia kasih ke saya ya sudahlah. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kasih tahu ya. Iya, aku ada satu yang masih. Oke. Aku paling takut diejek. Oke. Ya, lebih baik. Ini yang ejekan yang paling keras gitu selama ini yang dirimu pernah dapetin, yang kayaknya nggak enak banget. Benar. Ketika dirimu ingat lagi, ada rasanya nggak? Enggak. Completely kosong atau masih ada Completely kosong. Bener-bener kosong Bener-bener kosong. Kalau tadi pas dibilang, pas awal, adalah sedikit, ya bener. Tapi sekarang itu udah kayak, asli, enak. Lebih enak jauh. Lebih enak jauh. Lebih enak jauh atau sudah enak sepenuhnya? Lebih enak jauh ya. Kalau aku nggak tahu apakah enak sepenuhnya itu. Berarti coba dicari, apa yang belum bikin dirimu enak sepenuhnya? Aku merasa ya, masih ada perbandingan di mana aku belum mencapai hal itu gitu. Maksudnya ketika aku bandingin dengan dia,
Nah, aku kembali berpikir bahwa apakah diri aku udah memang setara dengan dia atau enggak? Nggak pede ya? Iya nggak sih? Kenapa harus nggak pede? Mungkin, nah itu dia pertanyaan aku. Kenapa aku merasa seperti itu ya? Nah, itu ya pikiran kita ya. Nah, digali jadi tahu kan? Blank aku asli. Blank ya? Oke. Coba perhatikan. Yes. Apa yang dirasakan? Lebih rileks aja aku. Oke. Enak. Pede deh. Pede banget. Ketemu yang lebih hebat loh. Mana? Oke. Yang mana? Lu yang mana? Lebih berani. Oke. Lebih berani atau berani? Sudah berani. Sudah berani. Sorry. Berani itu berarti kita punya takut, tapi kita beraniin. Jadi kalau berani itu kayak gue sebenarnya takut, iya, tapi gue lebih berani. Ya. Nah kalau misalkan hilang semua rasanya, ya gue santai aja. Mau ketemu siapa kayak, mau presiden kayak, mau menteri kayak. Iya, itu. This is me gitu. Iya benar. Mereka punya ininya sendiri, gue juga punya ya hal yang gue lakukan sendiri gitu. Mungkin iya. Kalau sekarang pasti aku merasakan hal itu. Nanti aku cobain ya, berarti ya. Begitu keluar dari sini, wes. Aku nanti ini ya, kabari lu ya, bro. Siap. Setelah aku pikiri, yeah. Ikutin instruksi dari lu, bro. Yeah. Benar-benar sangat pede dan sangat ini ya, sangat baik. Sekarang perasaan aku lebih lepas banget. Dan ada teman-teman semua di sini gitu. Ada rasa yang enggak ada ya? Banyak orang yang akan ngomongin lu macam-macam segala macam, apalagi setelah kejadian dulu gitu, dan gua nggak tahu kapan mereka akan berhenti gitu kan. Ada dampaknya kan? Atau ya kayak you just okay, ya it's my past gitu. Ya, sekarang aku udah nggak memikirkan hal itu, udah benar-benar sangat siap untuk menghadapi semuanya. Oke. Selama ini kan lu nggak memikirkan hal itu. Sekarang kalau gue konfront, coba lu pikirkan hal itu. Barusan gue mikirin komentar yang tadinya sebelum datang ke lu, kan gue sempat baca juga komentar di Instagram gitu kan. Memang ada mengganggu sih ya. Tapi komentarnya nggak perlu tahu. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram aku kan. Cuma sekarang aku pikirin itu dan menurut aku iya, itu kayak aku nggak takut lagi akan hal itu gitu. Sekarang itu benar-benar banget. Udah kayaknya iya, udah kosong gitu ya? Kayak itu obrolan kosong gitu. Terus kalau mikirin tentang keluarga, orang tua, pasangan gitu, ada gak rasa bersalah atau apa yang masih kesimpan? Karena aku sekalian kita remove aja. Ya, kalau untuk itu memang masih ada perasaan bersalah ke orang tua. Merasa anak yang nggak berbakti mungkin. Aku pengen bisa ini ya, bisa ada waktu lah untuk menunjukkan kalau aku udah jadi lebih baik. Kalau lu simpen rasa bersalah ini, akankah itu serve you? Udah buat ke arah yang lebih baik? Atau itu malah justru bikin jadi kayak ya nggak enak? Ya, bikin nggak enak. Berarti mau disimpan atau mau dibuang sekalian? Aku pengen banget dibuang. So, tentang rasa bersalah, kenapa kita harus buang? Nomor satu adalah kalau kita bawa rasa bersalah terus-menerus itu jadi kayak nggak enak, hidup kita jadi nggak nyaman. Kita kalau misalkan punya pengalaman yang nggak enak dan kita merasa bersalah, kita ambil pembelajarannya dari situ. Misalkan kayak, oke, gue pernah lakukan itu. Dan gue stop. Fully gue nggak lakukan lagi. Gue belajar sesuatu dari kejadian itu. And then rasa bersalahnya dilepaskan. Sehingga kita bisa jalanin kehidupan lagi ke depannya tanpa rasa bersalah. Tapi kita sudah belajar dan kita tidak mengulangi lagi. Karena esensinya kan itu ya. Ya kita belajar sesuatu dari istilah tanda kutip kegoblokannya kita di masa lalu. Aku merasa ya memang aku sangat goblok sih dari masa lalu itu. Aku berpikir ya aku benar-benar sangat banyak kekurangan.
banyak kekurangan. Papa mama udah clear belum? Atau masih ada yang tersisa? Atau kayak udah oke. You learn from that, tapi yang nggak perlu feel guilty lagi. Move on. Yang penting adalah membuktikan aja, kan waktu yang akan membuktikan jadi lebih baik atau Iya. ya kan? Iya. How do you feel? Sudah baik, sudah lebih ini ya, sudah sangat enak. Oke. Sudah lebih enak atau udah enak sepenuhnya? Sudah enak sepenuhnya. Karena dua hal yang berbeda ya. Iya. Kalau misalkan seandainya Tuhan kasih waktu space lagi buat lu, buat ngulang kehidupan lu di masa itu, akankah lu lakukan lagi? Oh enggak, aku nggak akan lakukan lagi sih. Yakin? Yakin. Masa? Benar. Yang benar? Sumpah. Jujur? Jujur. Udah di sini benar-benar aku udah benar apa ya, udah kayak Oke. karena di detik yang waktu itu, Ya. yang benar-benar aku berada di dalam suasana yang satu keluarga yang kayak benar-benar apa tuh namanya, gila lah. Ya, Itu adalah keadaan yang tergila dalam hidup kita. Yes. Dalam arti aku dan mami papi. Ya. Itu di situ titik itu aku bilang, aku nggak akan mau seperti ini lagi. Oke. Wow. Thanks bro. Ini pesan yang sangat kuat. Jadi teman-teman semua, kadang-kadang kan kita ya nggak tahu gitu ya, kalau dalam kehidupan kita suka ngadapin suatu peristiwa ataupun kejadian gitu. Kadang kita nggak mikir panjang gitu. Yang tadi Nobu kasih tahu kan, kalau bisa milih untuk tidak, ya pasti akan milih untuk enggak gitu. Cuman ya kayak semuanya udah terjadi gitu, dan ya kita bisa belajar lah dari kejadian ini. Ya berharap juga paling yang sangat aku ingin sampaikan ke teman-teman, Yes. mungkin ada banyak teman-teman yang merasa terganggu, atau ada pihak-pihak yang benar-benar marah sama aku mungkin ya. Ya, aku minta maaf. Pada saat itu memang aku merasa bodoh lah. Ya. Dalam hidup kita mungkin bikin kesalahan, dalam hidup kita mungkin bikin kebodohan. Saya pun banyak salah, Anda pun mungkin tidak luput dari kesalahan juga. Nobu pun tidak luput juga dari kesalahan. Tapi bagaimana dia mau ya mengubah semuanya menjadi pribadi yang baru, itu yang lebih penting. Belajar dari semua yang pernah terjadi di masa lalu, ya ambil setiap pembelajarannya, dan simply ya jangan diulangi lagi. Oke, thank you bro. Thank you. So teman-teman Thank you semua, see you again.